Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempraktikkan mengenai materi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, untuk yang pertama yang mempengaruhi itu adalah pengaruh konsentrasi. Di sini dalam botol saya sudah berikan cuka. Kemudian di dalam balon ini saya sudah berikan soda kue. Untuk yang balon yang pertama itu saya berikan soda kue sebanyak 1 sendok. Kemudian pada balon yang kedua ini soda kuenya 2 sendok. Dan pada balon yang ketiga saya berikan soda kue 3 sendok. Ya, jadi setelah semua soda kuenya masuk di dalam balon, sebentar kita akan hitung waktunya secara bersamaan dari ketiga balon ini untuk menggembung. Jadi ini ya, dari ketiga balon ini sudah kelihatan bahwa pada balon yang pertama yang berwarna biru, karena konsentrasi dari soda kuenya tadi sedikit, maka balonnya tidak begitu besar. Kemudian pada balon yang kedua yang berwarna hijau, ini soda kuenya sebanyak 2 sendok, makanya seperti ini. Dan yang ketiga soda kuenya sebanyak 3 sendok. Jadi dari praktikum ini betul-betul kelihatan bahwa sebenarnya pengaruh konsentrasi itu ada. Makin besar konsentrasi tadi dari soda kue, maka balon yang ada itu akan semakin besar. Jadi urutan yang paling besar mulai dari yang merah, kemudian hijau, kemudian balon yang berwarna biru. Karena konsentrasi pada soda kuenya tadi yang merah itu 3, kemudian yang hijau itu 2, kemudian yang biru itu 1. Nah, sekarang ini kita singkirkan terlebih dahulu. Kemudian kita akan beralih pada faktor yang kedua. Di sini saya siapkan gelas, 2 gelas. Kemudian ini ada cangkang telur yang kemudian saya sudah hancurkan, dan ada cangkang telur yang dia masih utuh. Nah, di sini kemudian saya akan masukkan secara bersamaan, dan kemudian nantinya saya akan hitung waktunya yang mana yang kemudian duluan menjadi lunak. Nah, kalau diperhatikan pada gelas yang pertama yang diisi oleh air cuka, kemudian serbuk dari cangkang telur, itu memiliki banyak gelembung-gelembung gas. Kemudian pada gelas yang kedua yang juga berisi cangkang telur, tapi dia cangkang telurnya masih utuh, yang dicampur dengan cuka. Nah, ternyata
Yang serbuk itu cangkang telurnya sudah melunak dalam waktu 1 menit 29 detik. Sedangkan pada cangkang telur yang masih utuh dia masih belum begitu lunak. Masih belum, tapi kalau ini dia sudah lunak. Jadi ini masih menunggu ya. Jadi di sini secara sekilas sebenarnya di sini membuktikan bahwa cangkang telur yang berupa serbuk itu lebih cepat reaksinya dibandingkan dengan cangkang telur yang masih utuh. Kenapa? Karena cangkang telur yang cangkang telur yang bersifat serbuk ini bidang sentuhnya dengan pelarutnya itu amat besar, sehingga memungkinkan dia mudah bereaksi dengan pelarut sehingga mudah mengalami pelunakan. Sedangkan pada cangkang telur yang masih utuh ini bidang sentuh terhadap pelarut itu sedikit. Akibatnya dia membutuhkan waktu yang lama untuk menjadi lunak. Ya, dia belum. Tapi kalau yang serbuk ini dia sudah lunak. Jadi kalau yang serbuk tadi hanya membutuhkan waktu 1 menit 29 detik untuk melunak, sedangkan yang berupa cangkang utuh ini sekarang sudah 4 menit tapi masih belum lunak. Jadi ini membuktikan bahwa yang serbuk itu lebih cepat dibandingkan dengan yang bongkahan. Nah sekarang kita lanjut ke praktek yang selanjutnya. Di sini saya siapkan 2 gelas. Nah ini saya siapkan air panas. Kemudian air dingin pada suhu kamar. Nah di sini saya coba melarutkan gula yang jumlah gulanya sama-sama 1 sendok untuk tiap gelas. Nantinya kita akan melihat yang mana yang lebih cepat larut pada air panas ataukah pada air dingin. Saya aduk bersamaan. Nah, di sini terlihat bahwa yang diaduk dengan menggunakan air panas itu sudah larut. Ya. Jadi ini sekaligus membuktikan bahwa dengan menggunakan air panas itu lebih cepat larut. Waktunya tadi 1 menit 29 detik. Sedangkan yang diaduk dengan air biasa ini membutuhkan waktu 3 menit 35 detik. Jadi jelas perbedaannya, dan ini yang mempengaruhi laju reaksi itu sendiri. Yang pertama tadi karena pengaruh konsentrasi. Kemudian yang kedua tadi karena pengaruh luas permukaan, ada yang berbentuk serbuk, ada yang berbentuk bongkahan. Kemudian yang ketiga ini adalah pengaruh suhu. Ada yang suhunya tinggi dan ada yang suhunya rendah. Ya, jadi itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Sekian dari saya untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.